Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid, tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki surah Al-Baqarah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Suratul Baqarati madaniyatu mi'atani wa sittun wa samanuna ayatan. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah, ghairu munsharif. Itu mi'atani 286 ayatannya. Sittatu alafin wa mi'atun wa arba'un wa arba'una kalimatan. Itu 6.144 kalimatan. Ini luar biasa nih, semua dihitung. Nah, kalau sekarang mungkin dihitung mudah lah pakai komputer kan. Kalau dulu surah Al-Baqarah itu surat Madaniyah, terdiri dari 286 kalimat ayat, terdiri dari 6.144 kalimat, sittun wa ishruna alfan wa mi'atani wa wahidun wa khamsuna harfan, dan 26.000, sittatun wa ishruna 26.251 huruf. Kita bisa ngebayangin kalau satu huruf kebaikannya 10, kalau kita mau hitung-hitungan ya kan. Satu huruf kali 10, kita baca sehari satu surah Al-Baqarah khatam. Nah, kalilah 26.251 huruf. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 1. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabih alladzi infaradallahu bi'ilmih. Berkatalah oleh asy-Sya'bi dan oleh satu jamaah, apa yang beliau katakan? Alif lam mim, bermula alif lam mim, wa sa'iru hurufil hija, bermula alif lam mim, dan bermula semua huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal surat-surat itu sebahagian dari ayat mutasyabih alladzi infaradallah, yang sendirilah oleh Allah bi'ilmihi, dengan mengetahuinya mutasyabihat. Jadi ayat Quran itu secara garis besar dibagi dua, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam. Ayat muhkam ayat yang jelas maknanya, ayat mutasyabihat ayat yang tidak jelas. Nah, dan hanya Allah saja yang tahu. Nah, berarti kita nggak perlu tahu alif lam mim artinya apa. Nah, kalaupun ada para ulama yang mengartikannya, itu hanya ijtihad. Wahya sirul Quran, dan dianya alif lam mim dan semua huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal surat, dan dianya itu sirul Quran, rahasia Quran. Fanahnu nu'minu bi dhahiriha wa nufawwidul ilma fiha ila Allah taala. Maka bermula kita beriman dengan zahirnya, wa nufawwidul ilma, dan kita serahkan akan ilmu padanya ila Allah taala, kepada Allah. Kita beriman alif lam mim dan semua yang seperti alif lam mim yang ada pada awal surat itu ayat Al-Qur'an. Nah, secara zahir kita percaya itu memang ayat Quran, buktinya ditulis dalam Al-Quran melalui riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada kita. Tapi maknanya kita serahkan kepada Allah. Kenapa juga disebut kalau memang kita nggak tahu artinya? Beliau menjelaskan, wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Bermula faedah menyebutnya alif lam mim dan semua huruf hijaiyah. Bermula faedah menyebutnya itu talabul imani, itu meminta beriman, biha, dengannya semua. Jadi disebutkan dalam Al-Quran untuk Allah meminta kepada kita percaya enggak itu? Nah, kalau kita percaya kepada yang lain, ya mau tidak mau baru sah iman kita juga harus percaya bahwa itu firman Allah juga. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya'i wal anbiya'u ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama'i.
Bermula Allah Ta'ala itu mengkhususkan ianya Allah. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikhtasa, terkhusus ianya Allah dengan ilmu dengan satu ilmu, la taqdiru alaihi, yang tidak mampu di atasnya ilmu oleh akal para nabi. Artinya ada ilmu-ilmu yang khusus diketahui oleh Allah, yang selain Allah enggak tahu, bahkan para nabi pun yang dekat dengan Allah enggak tahu. Wal anbiya ukhtasu, dan bermula para nabi itu mereka terkhusus dengan ilmu la taqdiru alaihi uqulul ulama, yang tidak mampu di atasnya ilmu oleh akalnya para ulama. Begitu juga para nabi memiliki pengetahuan-pengetahuan khusus yang tidak mampu dicerna oleh akal para ulama sekalipun. Wal ulama ukhtasu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah, dan bermula para ulama itu terkhususlah mereka dengan ilmu yang tidak mampu di atasnya ilmu oleh akal masyarakat umum. Ya, semua ada tingkatannya. Karena itu Nabi berkata, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya, kemampuannya. Karena memang orang itu bertingkat, pengetahuan juga bertingkat-tingkat. Ada kelasnya. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fi kulli kitabin sirrun. Apa kata beliau? Dalam setiap kitab itu ada rahasia. Wasirullahi fil Qur'ani awailus suwari, dan bermula rahasia Allah dalam Al-Qur'an itu awailus suwar, itu awal-awal dari segala surah. Awail jamak taksir, suwar juga jamak taksir. Bermula rahasia Allah dalam Al-Qur'an itu awailus suwari, itu awal-awal surahnya Al-Qur'an, itu huruf-huruf kayak alif lam mim itu. Oke, ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua zalikal kitabul la raiba fih. Bermula ini kitab. Itu la raiba fih, tidak ada keraguan padanya ini kitab. Zalika pada asalnya isim isyarah untuk jauh. Isim isyarah untuk jauh, karena za isim isyarah untuk dekat. Kemudian ditambah lam untuk bu'un kan. Kaf huruf kitab jadilah jauh. Tapi di sini walaupun isim isyarah jauh, penggunaannya untuk dekat. Makanya Syekh Nawawi mengartikan hazal kitab. Bukan itu kitab, tapi ini kitab. Bermula ini kitab itu tidak ada keraguan padanya ini kitab. Hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun. Bermula ini kitab. Kitab alladzi yaqra'uhu, yang membaca akannya kitab kepadamu, rasuli oleh utusanku. Rasuli fa'il yaqra'u. Bermula ini kitab yang membaca akannya kitab kepadamu oleh utusanku. Siapa utusanku? Muhammadun. Muhammad itu la syakka, itu tidak ada keraguan. Jadi la syakka mengartikan la raiba, itu enggak ada keraguan pada bahwa sungguhnya kitab itu min indi, dari sisiku, kata Allah. Kitab yang dibaca oleh utusanku kepadamu, khususnya wahai kafir Mekah ketika itu tidak meragukan lagi bahwa itu dari aku, kata Allah. Fa in amantum bihi hadaitukum. Maka jika kalian beriman dengannya kitab, hadaitukum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Wa illam tu'minu bihi azabtukum. Jika tidak kalian beriman dengannya kitab, azabtukum, akan aku hukum akan kalian. Hudal lil muttaqin, dianya ini kitab itu menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ai rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, beliau mengartikan hudan ini petunjuk, yaitu rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bermula ini kitab itu tidak ada keraguan padanya ini kitab, itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan kita jadikan khobar. La raiba juga khobar ba'da khobar. Bermula ini kitab itu tidak ada keraguan padanya ini kitab, itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman oleh mereka bil ghaib. Bagaimana maksudnya mereka beriman dengan yang gaib? Ay yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nari was sirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi dzalik. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman oleh mereka dengan yang gaib, maksudnya membenarkan oleh mereka, yusaddiqun, saddaka yusaddiqun, membenarkan oleh mereka dengan apa-apa yang gaib ya dari mereka. Apa yang gaib dari mereka? Minal jannati, dari surga kita enggak bisa melihat, wan nari, neraka,
Wasyirati jembatan, wal mizani timbangan, wal ba'si kebangkitan, wal hisabi pemeriksaan nanti, wa ghairi zalik dan lain-lain, itu semuanya gaib dari kita. Ciri-ciri orang takwa orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, itu arti pertama. Ada juga tafsiran kedua. Wa qila al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Dikatakan orang bermula yang dimaksud dengan gaib dalam ayat itu hati. Berarti alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman oleh mereka dengan hati. Nah, dengan hatinya. Wal makna yu'minuna biqulubihim la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bermula makna ayat, kalau ghaib bermakna qalb, itu yu'minuna biqulubihim, beriman oleh mereka dengan hati mereka. La kalladzina yaqulun, tidak seperti orang-orang yang berkata oleh mereka orang bi afwahihim dengan mulut mereka, ma laisa, akan sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Ini berarti sebagai lawan dari orang munafik. Ya, jadi bil ghaib artinya ma ghaba anhum, sesuatu yang gaib dari mereka, atau artinya al qulub, hati, karena hati juga gaib dalam dada. Ya. Sifat orang bertakwa pertama yaitu alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka melaksanakan, mendirikan oleh mereka akan shalah. Apa arti yuqimunas shalah? Yutimmunas shalawatil khamsa, menyempurnakan oleh mereka akan salat-salat yang 5, khamsa, naik kepada salawat. Yutimmunas shalawatil khamsa, menyempurnakan oleh mereka akan salat-salat yang 5, bisyuruti wal arkani wal hay'ah, dengan segala syarat-syaratnya salat, wal arkani, semua rukun-rukun salat, dan hay'ah-hay'ahnya salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari dari rezeki, razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Razaqna ay a'tayna mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaqun. Artinya sebahagian dari sebahagian, Allah enggak meminta semuanya. Mimma a'tayna, sebahagian dari yang kami berikan akan mereka, minal amwal, dari harta-harta. Yatasaddaqun, mereka menyedekahkan li ta'atillahi ta'ala, untuk ketaatan pada Allah. Memang begitulah kehidupan. Harta bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran, makmuran ummah, agama, dan seterusnya. Siapa di sini? Beliau mengartikan begini. Dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkan. Wahwa, dan dianya orang yang dimaksud dengan ma razaqnahum yunfikun, sebahagian dari apa yang kami rezekikan mereka menginfak. Artinya begini, tanda orang takwa tadi sifatnya orang beriman dengan yang gaib, yang suka menyempurnakan sholat, lagi yang suka infak. Siapa yang suka infak ini? Atau semuanya juga, siapa yang beriman, yang mendirikan sholat, yang infak, bahwa ada dianya, itu Abu Bakar ini Siddiqi wa ashabuhu, itu Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabatnya. Semuanya kan, semuanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika minal Qur'an, dan orang-orang yang beriman oleh mereka dengan kitab yang telah diturunkan akan dianya, kitab kepada engkau. Apa ma itu? Minal Qur'an. Jadi kalau kita artikan langsung Quran juga boleh. Dan orang-orang yang beriman oleh mereka dengan Quran, unzila, yang diturunkan akan dianya Quran kepada engkau. Apa ma itu? Minal Quran, dari Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman oleh mereka dengan kitab unzila, yang diturunkan akan dianya kitab min qablika, dari sebelum engkau. Apa ma unzila min qablik? Nah, tentunya Taurat, Injil, Zabur nanti. Dan mama yang diturunkan akan dianya dari sebelummu, diturunkan ke siapa? Ala sairil anbiya, kepada semua para nabi. Apa ma unzila itu? Minat Taurati, dari Taurat, wal Injili, dan Injil, wal Zaburi, wal Zabur, wa ghairiha, dan selainnya Taurat, Injil, dan Zabur, min sairil kutubis sabiqah, dari semua kitab-kitab yang mendahuluinya kitab alal Quran, di atas Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu meyakini. Wa hum yusaddiquna bima fil akhirah,
Dan bermula mereka itu membenarkan oleh mereka dengan apa-apa yang akan ada pada akhirat, minal ba'si, dari kebangkitan ba'dal mauti, kebangkitan sesudah kematian, wal hisabi, dan dari hisab pemeriksaan, wa na'imil jannah, kenikmatan surga. Nah, ini kenapa ini? Wahwa Abdullah bin Salam wa ashabuh. Dan yang dimaksud dan orang-orang yang beriman oleh mereka dengan apa yang diturunkan kepadamu. Ada orang-orang yang masuk kategori orang takwa, orang yang percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan percaya juga kepada kitab-kitab sebelummu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Siapa orang itu? Bahwa dianya kelompok ini, alladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu Abdullah ibnu Salamin wa ashabu, Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Jadi Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang masuk Islam. Ulaika ala hudan, bermula mereka semuanya yang disebut di atas, ahlu hadhihi sifat. Bermula mereka ahli ini sifat. Artinya orang-orang yang memiliki sifat di atas. Percaya kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfak, kan? Beriman kepada semua kitab, percaya kepada akhirat. Itu ala hudan. Bermula mereka itulah ala hudan, yang senantiasa di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ala hudan ay karamatin nazala. Beliau mentakdirkan mereka itu di atas petunjuk. Apa petunjuk? Di atas kemuliaan. Nazala, yang turun ianya petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ini kita baca nazala fi'il madhi, berarti fa'ilnya kembali ke hudan. Mereka itu di atas petunjuk, nazala. Petunjuk maksudnya kemuliaan, nazala yang turunnya petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itulah orang-orang yang muflih, beruntung. Ain najuna minas sukhti wal azabi. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, artinya an-najun, yang selamat, minas sukhti, dari kemarahan Allah, wal azabi, dan dari siksa Allah, wahum ashabu Muhammad, dan bermula mereka itu semuanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjut. Itu sudah selesai tentang 5 ayat tentang orang yang beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafirlah mereka, sawaun alaihim, bermula sama saja kepada mereka, a'anzartahum, itu bahwa engkau memberi peringatan akan mereka, amlam tundirhum, atau tidak engkau beri peringatan akan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Alladzina kafaru fi ilmillah, artinya bermula orang-orang yang kafir mereka dalam ilmu Allah. Itu mutasawin asalnya mutasawiyun, itu mutasawin ladaihim, itu sama saja di hadapan mereka. Sama saja oleh apa? Inzarukum. Jadi inzaru ini fa'il dari mutasawin. Mutasawin ladaihim inzaruka iyahum bil qur'ani wa adamuhu. Bermula orang-orang yang kafirlah mereka dalam ilmu Allah. Orang-orang yang Allah sudah tahu kalau mereka itu enggak beriman. Bermula orang-orang yang kafir mereka dalam ilmu Allah itu mutasawin, itu sama saja di hadapan mereka oleh apa? Sama. Inzaruka, oleh memberi peringatan oleh engkau, iyahum, kepada mereka, memberi peringatan dengan Quran, wa adamuhu, sama saja oleh tidak adanya memberi peringatan. Wahum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi, dan bermula mereka itu mereka tidak kepengen akan bahwa berimanlah mereka dengan apa yang engkau datang dengannya. Mereka memang tidak akan beriman dengan apa yang engkau bawa. Fala tatma ya asyrafal khalqi fi imanihim, maka janganlah engkau tamak, ya asyrafal khalqi, wahai yang paling mulianya makhluk, maksudnya Nabi Muhammad. Maka enggak perlu tamak engkau, enggak perlu engkau terlalu berharap, wahai Nabi Muhammad, fi imanihim, pada keimanan mereka. Summa zakarallahu sababa tarkihimil imana biqaulihi ta'ala. Kemudian menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sebab meninggalkan oleh mereka kafir akan beriman dengan apa Allah menyebutkan biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah. Allah menjelaskan kenapa mereka baik diberi peringatan atau tidak mereka enggak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, telah mengstempel oleh Allah di atas hati-hati mereka.
wa ala sam'ihim, dan di atas kuping-kuping mereka. Apa makna khatama? Taba'allahu ala qulubihim, menutup oleh Allah di atas hati mereka. Fala yadkhuluha imanon, maka tidak akan masuk akannya hati oleh keimanan. Wa ala sam'ihim, menutup oleh Allah di atas pendengaran mereka. Fala yantafi'una bima yasma'un, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat. Fala yantafi'un, maka tidak bermanfaatlah mereka, tidak bisa menerima manfaat oleh mereka dengan apa yang mereka dengar akannya apa. Intafa'a yantafi'u, mutawa'af, maka mereka tidak dapat menerima manfaat dengan apa-apa yang mereka dengar akannya. Minal haqqi, dari kebenaran. Jadi gini nih, khatamallahu ala qulubihim, qulu jama' sam'ihim, sam'i ini pendengaran, kuping, dimufradkan, padahal kuping kan banyak juga. Jadi beliau menyatakan di sini, wa wuhidas sam'u li wahdatil masmu, dan dimufradkan akan sama, li wahdatil masmu, karena satunya yang didengar yaitu suara sama. Wa huwa saut, yaitu dianya masmu itu suara. Wa ala absarihim ghisyawah, absar juga jamak, dan di atas mata-mata mereka itu ghisyawah, ada tutupan. Mubtadaun wa khabarun. Jadi ini maksudnya dianya wa ala absarihim ghisyawah itu mubtada dan khabar. Ala absari khabar muqaddam, ghisyawah mubtada muakhar. Artinya ala ayunihim ghitaun min indillahi ta'ala. Artinya di atas pandangan-pandangan mereka atau di atas mata mereka itu ada tutupan maknawi. Tutupan itu enggak kelihatan. Ada tutupan min indillah, dari Allah, dari sisi Allah Ta'ala. Fala yansurunal haqqa, maka mereka tidak akan menolong akan kebenaran. Bahkan mereka tidak bisa melihat kebenaran, tertutup matanya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu ada azab yang azim. Apa arti azim? Azab yang syadid, azab yang keras. Fil akhirati, di akhirat. Wahum ru'asaul yahudil ladzina wasafahumullahu bi annahum yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan bermula mereka yang dimaksud dalam ayat ini, orang kafir di sini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Siapa mereka? Bermula mereka itu ru'asaul yahud, itu pemimpin-pemimpin Yahudi alladzi wasafahumullah, yang mensifati akan mereka oleh Allah bi annahum yaktumunal haq, dengan bahwa sungguh mereka menyembunyikan akan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kebenaran itu. Di ayat-ayat selanjutnya nanti Allah akan menjelaskan tentang Yahudi. Lebih-lebih tentang kisah Nabi Isa, nanti banyak berkaitan semuanya dengan Yahudi. Siapa mereka? Wahum Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, wa Huyay bin Akhtab, Huyay bin Akhtab, wa Jadiyu bin Akhtoba, dan Jadiyu bin Akhtab juga. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, ada pendapat satu lagi, hum musyriku Makkah, hum musyriku ahli Makkah. Dikatakan orang, bermula mereka yang dimaksud dalam ayat di atas itu musyrik penduduk Mekah. Musyriku ahli Makkah ya. Ketika orang-orang yang Nabi dakwahi di Mekah enggak beriman, itu akan selanjutnya enggak beriman juga. Kalaupun ada yang beriman, di detik-detik terakhir kata para ulama kebanyakan munafik. Karena memang Allah sudah menyatakan, sawaun alaihim anzartahum. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Dalam surah Yasin juga Allah menyatakan, wa aksaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak beriman. Nah ini dikatakan bermula mereka yang dalam ayat ini itu musyriku ahli Makkah, musyrik penduduk Makkah. Siapa mereka? Utbah, Syaibah, wal Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, wa Abu Jahlin, dan Abu Jahal. Sudah selesai nih, 2 ayat doang tentang orang kafir. Kita baca ringkas aja apa adanya di sini. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.